Penyebab dari kanker itu sendiri juga ada penyebab dari internal maupun eksternal, di mana kanker yang tumbuh tanpa terkendali juga bisa dipicu dari faktor internal, yaitu adanya keturunan yang persentasenya ketika seseorang dalam satu keluarga mempunyai riwayat kanker itu mempunyai resiko lebih besar untuk anak-anaknya dibandingkan yang tidak mempunyai riwayat kanker. Sedangkan faktor eksternal itu sendiri juga banyak sekali saat ini di lingkungan, terutama dari pola hidup maupun makanan ya, dan juga usia yang bisa menyebabkan resiko kankernya lebih besar dibanding beberapa kondisi keadaan lainnya. Beberapa kanker yang memang beresiko diturunkan ya dengan adanya riwayat kanker dalam keluarga ya, seperti kanker payudara, kanker rahim dan lain-lain, itu juga memang mempunyai faktor resiko yang lebih besar. Untuk kanker payudara ya, dalam proses penyembuhan atau tata laksana bagaimana menemukan apakah ini kanker payudara atau tumor payudara, biasanya dalam proses pemeriksaan pasien yang mempunyai keluhan biasanya didatang dengan keluhan benjolan pada payudara, kemudian dokter akan memeriksa apakah ini termasuk ke dalam kanker atau termasuk ke dalam tumor payudara, yang artinya tumor ini adalah jinak. Setelah proses pemeriksaan maka akan bisa ditemukan jika ini memang kanker dan atau tumor, ini pasti akan mempunyai pengobatan atau terapi yang sangat berbeda. Biasanya kalau penyakit tumor payudara itu akan langsung diangkat benjolannya, kemudian selesai sambil diawasi apakah nanti akan tumbuh atau muncul lagi tumor jinak tersebut. Kemudian jika memang hasil dari pemeriksaannya kanker payudara, maka akan diperiksa apakah ini masuk sudah stadium 1, 2 atau stadium akhir, di mana ketika proses pemeriksaan stadium ini itu akan menentukan terapi. Ada beberapa terapi dari kanker payudara, salah satunya adalah mastektomi, yaitu pengangkatan payudara secara penuh. Kemudian juga ada kemoterapi, di mana pasien juga akan dilakukan kemoterapi terutama apabila memang di mana sel-sel kanker dari payudara itu sudah menyebar ke beberapa organ di dalam tubuh. Dan juga ada beberapa terapi-terapi lain lagi yang mungkin nanti akan sangat berbeda penanganannya. Enggak juga, cuman ya kalau dokter sih nggak ngelarang makan apa-apa, cuman karena kakakku kan pernah kena cancer kan, dikurangin aja makan bakar-bakaran, terus yang serba dibakar, terus sama kayak daging merah, terus banyakin jus. Jadi jus kan untuk kulit. Biasanya orang kemo itu kan kulitnya gosong-gosong. Alhamdulillah aku nurut kakakku, aku minum jus wortel, brokoli sama apel malang itu alhamdulillah sih nggak sampai biru-biru, nggak sampai hitam-hitam gitu ya. Alhamdulillah sih. Mau kemana lagi kita? Karena kemo itu memang sakit sekali. Apa yang dirasakan sih? Aduh, sakit sekali. Ada yang pernah melahirkan nggak ini? Belum. Melahirkan itu katanya kan sakit banget kan? Nggak ada apa-apanya sama kemo. Kalau aku sendiri menguatkan sendiri, mungkin lebih banyak menerima. Apa ya? Menerima apa adanya. Jadi memang yang kalau dalam keadaan kayak aku ini kan cancer itu kan moodnya kan nggak baik banget kan, naik turun gitu kan. Ya tapi alhamdulillah tergantung pendamping kita aja, seperti kayak keluarga, terutama suami yang setiap hari 24 jam dampingin aku. Jadi mereka yang tahu moodku lagi nggak baik, moodku lagi baik itu suamiku. Jadi aku marah-marah kayak apa, paling suamiku ambil air wudhu, yuk sholat, udah. Itu jalan satu-satunya yang cuma untuk bisa meredakan semuanya. Udah gitu aja. Iya, insya Allah. Yang penting sehat, kuat, dampingin terus. Wah, sabarnya ini udah nggak ada tandingnya deh. Ya lihat-lihat, kalau kemonya nanti kuat ya kita tetap kerja. Tapi kalau memang tergantung imun kita, makanya
kita bikin happy biar imunnya kuat, biar meskipun kita nanti kemo masih bisa kerja ya kita kerja. Support banget keluarga. Teman-teman Ini saya orang pertama yang support saya, ini orang 24 jam yang nggak pernah lengser dari sebelah saya. Teman-teman keluarga nih. Apanya yang diprotek, dijalanin aja, insya Allah Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Ini teman-teman Sri Mulat nih Iya, seperti apa? udah semua, Udah Mas semua. Polo, Mas Tasan udah, ya mereka menguatkan semua. Mbak Hiro, Sampai Mbak Bakirun yang di semua menguatkan nih, support saya semua doa. Masih kerja terus, iya. bukan mulai. Masih alhamdulillah sih masih ada kerjaan terus. Ya memang kita harus happy, harus kerja. Nggak boleh diem, selama kita diem stres malah bahaya itu nanti. Ya makanan sekarang mulai diatur, makanan nggak boleh sembarangan. Selama belum ada tindakan ataupun nanti sesudah tindakan ya udah mulai nggak neko-neko lah, makanya nggak seperti biasa gitu. Saran dari dokter ya nggak boleh stres, banyak istirahat gitu. Ya boleh kerja boleh banget kata dokter, boleh banget. Pada saat nanti saya kemo itu pun dianjurkan dokter kerja, karena banyak banget mbak yang kemo gitu dia langsung kerja bisa. Itu anak-anak, keluarga sudah mulai pada kerja, alhamdulillah sudah mulai pada. Ya sekarang kan yang lagi hit kan kuliner kan gitu kan. Kalau aku sih belum, aku nanti sih kalau udah sehat. Ya selama ini kan masih kerja, alhamdulillah. Iya, anak-anak aja ya pada bikin kulineran, tapi di Jawa ya. Enggak milih-milih ya. Masih tetap jalan kerja, ini kerja terus aku. Besok juga masih ada syuting tuh sampai hari Jumat ya, masih baca nominasi nanti hari Jumat. Ya tulang punggung itu kan tidak seberat dulu. Kan mereka kan juga udah gede-gede, udah kuliahnya udah selesai, udah pada kerja semua, udah mandiri semua kan, meskipun masih ada yang ditanggung, tapi ya tidak seberat dulu. Enggak juga, yang kan aku nggak ngambil pagi, alhamdulillah dapat tawaran yang sore ya diambil yang sore yang buka puasa. Kalau pagi paling cuman bintang-bintang tamu aja gitu ya tetap aktivitas tetap harus dikurangin, nggak mesti nggak kayak hantam aja, karena memang kan sekarang lagi kemo. Tapi alhamdulillah kemonya juga nggak ada kendala, nggak ada masalah apa-apa. Alhamdulillah sehat, ya saya masih bisa kerja. Ya karena kan bukannya di tempat pekerjaan, jadi kan udah disiapin di tempat pekerjaan. Kan baru kali ini kan aku kerja di buka puasa, biasanya kan di sahur terus kan. Tahun-tahun kemarin kan di pagi terus. Alhamdulillah ini dapat tawaran dari Vindes di sore hari, ya udah aku ambil yang sore hari aja, dan kita bukanya juga di sini. Pasti dong mas, pasti nangis, aku nangis. Ini rambut udah mulai habis, ini makanya ditutup kayak gini. Tapi alhamdulillah masih bisa disiasati pakai ini kan. Ini udah habis ini rambut habis terus. Ya pastilah, pasti dalam hati kecil saya. Tapi ya lama-lama bisa nerima kok. Oh ya udah setelah kita jalanin, oh kemonya gitu begini, oh penanganannya begini, ya udah kita jalanin. Rambut rontok kan masih bisa tumbuh lagi. Jadi semuanya dokter juga ngasih masukan baik gitu, nenangin pasiennya. Dan saya juga banyak ngobrol sama sesama gitu. Akhirnya ya udah kita terima aja, kita terima dengan ikhlas, kita pasrah, kita nikmati aja. Makan kalau selama ini dokter sih nggak ada pantangan, dia nggak dilarang makan apa-apa, cuman katanya yang pengalaman aja, kita bercerita sama sesama pengidap kanker, pokoknya dikurangin daging merah, terus bakar-bakaran, terus manis-manis agak dikurangin, bukan tidak boleh ya kalau bisa sih enggak, tapi nggak apa-apa juga. Iya selama ini dokter nggak bilang ada pantangan sih, cuman ya aku tadi kan udah cerita, jadi kita cerita aja sama yang sudah pengalaman gitu. Kakakku sendiri kan juga kena cancer kan, tapi kan udah survive ya, dan kakakku udah baik, udah berapa tahun, udah hampir 8 tahun, udah bagus. Terus kakakku cuman ya jangan banyak makan bakar-bakaran, terus daging merah, yang manis-manis itu agak dikurangin gitu aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.